Salam hebat, sahabat ini baru guru hebat. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana membaca konten digital semudah mendengarkan. Jadi, problem ketika membaca adalah bosan, duduk, kemudian capek, kemudian lelah. Apalagi kalau kita membaca konten digital harus di layar handphone ataupun di layar komputer, tentunya ini juga akan melelahkan mata kita. Nah, dengan aplikasi ini bahwa kita nanti hanya dengan sekali klik kita bisa sambil tiduran, memasak, menjahit, mengoreksi tugas siswa, membengkel, membuat kue, dan bisa melaksanakan kegiatan lainnya. Jadi, biarkan mesin ini yang akan membacakan artikel, berita, dan buku digital untuk kita. Nah, ada aplikasi yang digunakan yaitu namanya Read Aloud. Ini adalah text to speech voice reader. Apa itu Read Aloud? Nah, Read Aloud adalah ekstensi di Google Chrome dan Firefox yang menggunakan teknologi text to speech untuk mengkonversi teks halaman web ke audio. Ini berfungsi di berbagai situs web, termasuk situs berita, blog, fiksi, publikasi, buku pelajaran, materi sekolah, dan juga mendukung e-book dalam format PDF. Baik, kita langsung lanjut saja ke video tutorial. Baik, sekarang kita buka Google Chrome. Kemudian kita masuk ke setting. Kemudian kita klik extension. Kemudian di bagian extension ini kita klik ke Open Chrome Web Store. Kemudian di Chrome Web Store ini kita search aja Read Aloud. Nah, ini sudah muncul. Kemudian bisa kita add to Chrome. Nah, ini kita klik add extension. Nah, ini sudah selesai diinstal. Kemudian ini kita close saja. Kita akan membaca, hanya cukup dengan mendengarkan. Misalnya saya akan mengunjungi kompas.com. Nah, kemudian saya akan pilih berita ini ya. Ini kebetulan tanggal 1 Mei Hari Guru. Ini ada beritanya sudah. Nah, kita klik Read Aloud ini. Hari Buruh, gelombang PHK di tengah pandemi Corona. Jumlah pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena wabah virus corona sudah mencapai lebih dari 2 juta orang. Ini dia sudah membaca ya. Coba saya stop dulu. Nah, ini bisa kita lakukan pengaturan di sini. Voice-nya itu bisa auto select.
bisa kita pilih bahasa Indonesia secara default. Nah, di sini ada banyak bahasa. Ada banyak bahasa, ada yang pria, ada yang wanita. Tapi memang di ekstensi-ekstensi ini bisa jadi bahwa kita juga harus berlangganan atau membeli. Tetapi secara default di sini itu gratis ya. Ada yang gratis. Jadi saya pilih Google Bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah speed-nya. Jadi speed-nya itu adalah kecepatan dia membaca. Kemudian pitch-nya juga sama. Tapi ini saya pilih default aja. Kemudian volumenya, itu volumenya saya atur sekian. Nah, kemudian ini adalah text highlighting. Jadi text highlighting itu adalah nanti teks yang dibaca itu akan ditandai. Ini saya pilih on. Kemudian sudah, ini saya close. Hari Buruh, gelombang PHK di tengah pandemi Corona. Jumlah pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena wabah virus corona sudah mencapai lebih dari 2 juta orang. Aloysius Jarot Nugroho Antara. Kompas.com, jumlah pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena wabah virus corona sudah mencapai lebih dari 2 juta orang. Hari Buruh yang jatuh pada Jumat tanggal 1 Mei tahun 2020 pun disambut dengan suram oleh para buruh yang kehilangan pekerjaan dan tidak dapat menyuarakan aspirasinya ke jalan karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Mansur Ruman kehilangan pekerjaannya di sebuah pabrik manufaktur mesin. Coba saya stop dulu. Jadi cukup mudah kan? Jadi kita bisa baca berita, bisa baca artikel itu tanpa kita mengurangi waktu kita untuk bisa melakukan kegiatan yang lain. Kemudian kalau digunakan untuk membaca buku PDF bagaimana? Coba saya buka buku PDF ini ya. Nah, ini buku PDF. Saya klik kanan, ini saya open menggunakan Google Chrome. Jadi ini format buku PDF, saya buka dengan Google Chrome. Nah, di sini. Kemudian ya tinggal kita klik saja read aloud-nya. Nanti kalau muncul PDF file to read aloud, maka kita tinggal pilih aja. Kemudian kita klik read aloud. Seri Literasi Digital kata pengantar Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2 kumpulan ulasan politik, ekonomi, dan gaya hidup era digital. Tim penyusun penulis Carina Megarani, Dedi Permadi, Elizabeth Winda, Alvanisa Fahreza, Hanadia Pasca, Yurista Lodang Kusumo, Jati Nabil. 2 Dalam era digital saat ini, beragam informasi semakin merasuk hingga ke gawai setiap orang, baik diharapkan ataupun tidak. Kemampuan individu memilah dan memilih informasi lantas menjadi hal yang mendesak. Untuk itulah literasi digital menjadi kian signifikan relevansinya, tidak hanya sebagai komplementer, tetapi sebagai program prioritas bersama dalam kerangka melakukan upaya edukasi dan advokasi pengguna internet. Baik, itu tutorial dari saya. Membaca semudah mendengarkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar Bapak Ibu dapat notifikasi untuk materi tutorial berikutnya. Terima kasih.